Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan yaitu sebuah mata kuliah studi fikih dosen pengembu Ustaz Anas Khalis. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu asal usul dan sejarah fikih minoritas, dan yang kedua pengertian dan latar sosial fikih minoritas, yang ketiga produk fatwa dan konsep fikih minoritas, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu upaya pembentukan dan menjembatani fikih minoritas ke tekstualitas dan ke kontekstualitas. Yang pertama yaitu ada satu asal usul dan sejarah fikih minoritas. Asal usul terbentuknya fikih minoritas yaitu adanya muslim di berbagai negara berbeda-beda antara satu negara dengan yang lainnya. M. Ali Ketani menjelaskan ada dua bentuk munculnya fikih minoritas, di antaranya adalah suatu komunitas muslim tidak efektif oleh kelompok non-muslim yang menduduki wilayah komunitas muslim, meskipun umat Islam di wilayah itu secara jumlah tergolong mayoritas. Dan yang kedua, ketika pemerintah muslim di suatu negara tidak berlangsung cukup lama atau usaha menyebarkan Islam tidak cukup efektif untuk mengubah muslim menjadi mayoritas dalam jumlah di negeri yang mereka kuasai. Jadi asal usul terbentuknya fikih minoritas ini adanya muslim di berbagai negara dan berbeda-beda tentunya. Kemudian M. Ali Ketani menjelaskan ada dua bentuk munculnya fikih minoritas. Yang pertama yaitu munculnya suatu komunitas yang tidak efektif oleh kelompok non-muslim. Jadi mereka ini tidak berada pada mayoritas, tidak berada pada minoritas, dan mereka ini beralih-alih tepatnya. Kemudian yang kedua yaitu mereka menyebarkan tidak secara perlahan-lahan agar mereka tuh menyukai. Jadi mereka hanya sebentar, kemudian orang yang disebarkan, orang yang diajarkan ini mereka tidak langsung paham. Jadi mereka akan berpindah dan mereka tidak dengan sabar itu menjadikan yang dipelajari ini pindah-pindah, tidak bertetap. Dan yang kedua kemudian adalah sejarah. Istilah fikih al-aqliyat muncul pada tahun 1990. Tokoh pendirinya yaitu adalah Thaha Jabir al-Awwani dan Yusuf al-Qaradawi. Thaha Jabir menggunakan istilah pada tahun 1994 di saat peristiwa fikih Council of North America. Dia memberikan fatwa bagi umat Islam Amerika yang mana terjadi pada pemilihan presiden di Amerika. Sedangkan Yusuf Qaradawi mendirikan European Council for Fatwa and Research (ECFR) yang terjadi pada tahun 1997 yang bertepatan di London dengan tujuan untuk memberikan layanan hukum Islam pada masyarakat muslim di Eropa. Jadi tokoh pendirinya adalah Thaha Jabir al-Awwani dan Yusuf Qaradawi. Jika Thaha yaitu fikih Council of North America memberikan fatwa bagi umat Islam agar Amerika terjadi pemilihan presiden di Amerika, sedangkan Yusuf Qaradawi yaitu European Council for Forward and Research yang memberikan layanan hukum Islam pada masyarakat muslim di Eropa. Dan yang kedua yaitu ada pengertian dan latar sosial fikih minoritas. Fikih al-aqliyat jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi fikih minoritas yang terdiri dari atas dua kata yaitu fikih dan aqliyat. Kata fikih secara etimologis berarti paham yang mendalam. Secara terminologis, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata amaliyah menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal yang bukan lahiriah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam ruang lingkup fikih. Sedangkan kata aqliyah berasal dari kata qalala yang berarti sedikit, lawan dari banyak. Kata al-kul lawan dari banyak. Kata qaumun qalilun berarti sedikit jumlahnya dan lemah fisiknya. Thaha Jabir al-Awwani menyatakan bahwa secara etimologis aqliyah bermakna minoritas atau kelompok, merupakan istilah politik yang didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan dalam hal etnis, bahasa, ras, atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang. Jadi fikih al-aqliyat ini merupakan istilah lain dari fikih minoritas. Kemudian secara terminologis, fikih minoritas ini adalah merupakan istilah politik yang didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan yang dalam hal etnis yaitu berupa bahasa, ras, atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang. Kemudian fikih al-aqliyat merupakan satu doktrin hukum yang diperkenalkan pada 1990. Doktrin ini menegaskan bahwa kaumun
minoritas muslim, terutama yang bermukim di barat, berhak mendapatkan disiplin ilmu khusus untuk menjawab kebutuhan keagamaan mereka yang khas, bahkan mungkin unik. Al-Awani memperkenalkan fikih al-Riyad dan menggunakan untuk pertama kali pada tahun 1994. Kehadiran fikih al-Aqliyat ini sejatinya berawal dari kegelisahan masyarakat minoritas muslim di barat ketika harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Di satu sisi mereka harus taat pada ajaran agama yang diyakini sempurna, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, dan dipilih oleh Allah sebagai panduan yang disebut atau yang sesuai dengan fitrah manusia dalam menemukan kedamaian di dunia dan akhirat. Itu terletak pada surat Ar-Rum ayat 30. Sementara di sisi lain ada ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan fikih klasik yang mereka pahami dan realitas sosial budaya di tempat mereka tinggal. Jadi fikih al-Aqliyat ini menegaskan bahwa kaum mullah ini sangat butuh ilmu khusus menjawab kebutuhan agama mereka yang khas. Dan fikih al-Aqliyat ini muncul karena kegelisahan masyarakat minoritas muslim di barat ketika harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Kemudian lanjut, yaitu yang ketiga, produk fatwa dan konsep fikih minoritas. Dari beberapa fatwa tersebut dapat diketahui bahwa maqasid al-syariah dalam fikih ini lebih diposisikan sebagai metode pendekatan ketimbang sebagai konsep nilai yang agung seperti umumnya dalam fikih tradisional. Produk hukumnya pun berbeda. Kalau dalam fikih pada umumnya produk hukum didasarkan pada hujjah al-nas, otoritas manusia. Maka produk dalam fikih al-Aqliyat didasarkan pada hujjah al-maqasid, yaitu kekuatan nilai-nilai tujuan syara, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Jadi kalau fikih pada umumnya yaitu produk hukum didasarkan pada hujjah al-nas, otoritas manusia. Tetapi jika fikih al-Aqliyat mereka didasarkan pada hujjah al-maqasid, yaitu di mana kekuatan nilai-nilai tujuan syara untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Lanjut, dari kita simpulkan bahwa fikih al-Aqliyat ini dari seluruh isiannya ini dibagi menjadi tiga, yaitu adanya upaya perombakan metodologi yang sudah dianggap mapan dalam fikih tradisional, yaitu secara hierarkis berdasarkan secara istinbat hukum kepada nas Al-Quran, hadis, ijma, qiyas kepada dominasi Al-Quran, dan pertimbangkan kondisi melalui doktrin masalah dan konsep adat atau urf. Yang kedua yaitu melakukan pergeseran makna maqasid al-syariah dari konsep ad-daruriyat al-khams yang diambil dari konsep daruriyat, hajiyat, dan tasminiyat menjadi prinsip umum yang berintikan kebaikan dan keadilan. Yang ketiga, generasi bahwa Universitas Al-Quran adalah untuk proyek kemanusiaan secara umum. Hal ini meruntuhkan tembok pemisah antara umat Islam dan non-Muslim. Jadi yaitu secara lebih simpul lagi, yaitu adanya upaya perombakan metodologi yang sudah dianggap mapan, yang menjadi istinbat itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan melalui doktrin maslahah dan konsep atau urf. Yang kedua yaitu melakukan pergeseran dari makna maqasid al-syariah dari konsepsi ad-daruriyat al-khams. Yang ketiga yaitu generalisasi bahwa Universitas Al-Quran adalah untuk proyek kemanusiaan secara umum. Dan yang keempat dan yang terakhir tentunya yaitu ada upaya pembentukan dan menjembatani fikih minoritas. Dalam upaya membangun fikih al-Aqliyat atau fikih minoritas ini, di Indonesia perlu dibangun rancangan pembacaan teks keagamaan yang berbasis nilai-nilai agama yang universal sebagaimana telah diungkapkan, yakni berdasarkan konsepsi qat'i zonni. Sebab tafsir-tafsir pada dasarnya adalah contoh kajian tafsir fikih yang relevan pada masa itu dan belum tentu relevan untuk masa sekarang, sehingga bisa diganti sesuai dengan kepentingan situasi dan kondisi masa kini. Situasi dan kondisi sosial budaya dan politik masa Nabi, para sahabat juga telah mewarnai karakter tafsiran fikih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran pada waktu itu, yang sudah pasti berbeda dengan kondisi dan situasi sosial budaya dan politik masa kini. Pengaruh warisan sejarah kehidupan manusia itulah yang perlu dikritisi dengan menawarkan fikih al-Aqliyat atau fikih minoritas sebagai ganti wacana fikih aghlabiyah atau fikih mayoritas. Jadi dalam pembentukan atau membangun fikih al-Aqliyat ini harus dinilai dengan berbasis nilai agama, yakni berdasarkan konsepsi qat'i dan zonni. Kemudian kita yang perlu dikritisi adalah menawarkan fikih al-Aqliyat atau fikih minoritas sebagai ganti dari wacana fikih aghlabiyah, yaitu fikih mayoritas. Dan lanjut, yaitu sumber wahyu dalam bentuk teks agama baik Al-Quran maupun hadis telah berhenti turun sepertinggal Rasulullah SAW. Sementara itu realitas masyarakat terus berkembang seiring perputaran zaman.
Dalam menyikapi persoalan seperti ini, sebagian kalangan ada yang melakukan pembaruan dengan menggunakan jalur rekonstruksi bahkan dekonstruksi elemen ajaran suci. Kelompok ini melakukan liberasi pemikiran dengan berpegang kepada adilan menurut sesuai dengan semangat disyariatkan Islam. Di lain pihak, tidak sedikit kalangan yang merasa skeptis menghadapi dinamika masyarakat dan perubahan sosial, sehingga mereka memilih mengisolasi diri dari hiruk-pikuk rangkaian perkembangan terjadi. Jalur yang ditempuh kelompok ini adalah menjalankan ritual agama secara apa adanya tanpa melakukan upaya-upaya pembaruan terhadap pemikiran-pemikiran keagamaan. Bahkan mereka enggan merespon lebih jauh apa yang disebut perubahan. Dengan demikian, penyekatan kontekstual di atas sesungguhnya dapat dinilai subjektif dan personal sebagai produk pemikir agama, karena agama itu sendiri tidak membedakan keduanya. Substansi ajaran Islam sesungguhnya dapat memandukan keduanya dalam konteksnya yang bersifat komplementer. Suatu sama lain dapat saling melengkapi sesuai dengan domain masing-masing. Jadi dalam menyikapinya itu melakukan pembaruan dalam menggunakan jalur rekonstruksi dan bahkan dekonstruksi elemen ajaran suci. Dengan demikian, tekstual kontekstual ini sesungguhnya dapat dinilai subjektif, dan karena agama itu tidak membedakan keduanya substansinya. Keduanya dalam konteksnya bersifat komplementer, satu sama lain dapat saling melengkapi sesuai dengan domain masing-masing. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.